Nah, kalau dari segi gagang, dua-duanya punya kemiripan yang sama persis ya. Karena nih, gagangnya itu kayak gini. Halo Sobat Futur, halo, balik lagi sama aku Nadia dari Futur Store. Sekarang kita ketemu lagi ya teman-teman ya, masuk di episode berapa ini nggak tahu ya. Pokoknya kita udah ngebahas blower Sugon, udah juga Aisun ada blower juga ada soldernya. Sekarang kita ada masuk barang baru lagi. Kemarin banget, mungkin sekitar 2 hari yang lalu itu ada masuk barang baru nih dari mekanik ya kan. Kalau kemarin udah banyak banget yang tanya gitu kan pas di live kita, itu ada blower mekanik Airnova udah masuk belum? Mekanik Airnova udah masuk belum? Nah, video ini kita bakal bahas blower mekanik Airnova ini gitu. Tapi bukan cuman bahas mekanik Airnova aja, tapi aku bakal bahas sekalian sama blower dari adiknya mekanik ya, atau masih satu sama mekanik lah ya, deket-deket dari Master Go tipenya yang VC100, biar kita bisa lihat nih langsung perbedaan dan juga kesamaan dari dua blower tadi gitu. Sebelumnya aku bakal tanya ke teman-teman dulu nih, ke abang-abang semua, gimana kabarnya ya per hari ini. Sekarang videonya dibuat itu hari Senin tanggal 12 Januari. Posisinya dari pagi sampai sore tadi itu hujan deres ya kan, dari Tangerang, Jakarta, terus juga update-annya mungkin Bogor dan sekitarnya itu juga hujan. Boleh juga nih abang-abang komen-komen di bawah ya, gimana keadaan Senin 12 Januarinya gitu. Semoga kita semua tetap dijauhkan dari hal-hal yang tidak-tidak gitu ya, karena hujan dari pagi ini gitu. Kita langsung aja bahas ke barangnya. Nah, jadi ini dia blower yang tadi kita mau bahas. Jadi ada blower dari mekanik tipe Airnova, juga ada Master Go tipe VC100. Kalau kita lihat berdampingan kayak gini, ini sekilas memang beda ya dari segi ukuran dan juga bentuk pastinya. Pertama, yang mekanik Airnova ini dia punya ukuran kecil, pendek dan juga lebar ya. Kalau yang mekanik Airnova ini dia untuk spesifikasi tools ya atau stationnya ini dia lebar tapi pendek. Nah, kalau kita geser ke yang Master Go, dia lebih kecil daripada yang mekanik ini karena ukurannya lebih ramping gitu kan, tapi dia lebih tinggi kalau dari segi bentuk ya kan. Untuk toolsnya yang Master Go dia kecil tapi tinggi, tapi kalau yang dari mekanik dia lebar tapi lebih pendek gitu. Kalau dari segi toolsnya itu udah jelas kan perbedaannya. Satu tadi beda merek, kedua dia beda dari segi ukuran produknya. Jadi semisal kita punya meja servis yang punya slot tempat itu agak kecil, bisa pakai yang Master Go karena dia lebih ramping juga lebih tinggi. Tapi kalau misalkan kita punya slot di meja servisnya itu lebih lebar, bisa ambil yang dari mekanik Airnova ini gitu. Nah, kalau dari segi gagang, dua-duanya punya kemiripan yang sama persis ya. Karena nih gagangnya itu kayak gini. Ya, dia punya gagang blower itu modelnya sama banget. Kalau kita perhatiin paling bedanya itu cuman sedikit, yaitu ada di tombolnya. Yang dari mekanik warnanya itu all black, jadi warnanya hitam semua. Tapi kalau misalkan dari yang Master Go itu warnanya biru, kayak gini ya. Untuk segi tombol dia sama, ada tombol panah ke atas sama ke bawah. Terus juga ada tombol kayak semacam jembatan kayak gini ya. Jadi kelihatan tombolnya itu sama persis. Dan di bawahnya ada masing-masing mereknya. Yang ini dari mekanik, yang sebelah sini ada dari Master Go-nya. Dia punya pakai gagang blower itu modelnya sama-sama pakai yang selang juga. Ya, sama-sama pakai yang selang, sudah anti panas, anti kusut juga, anti belibet-belibet gitu ya. Dan model blowernya itu enak kalau kita punya meja servis itu yang buat taruh tools itu di atas. Jadi bisa dipasang di bawah gitu. Cuman buat si gagang blowernya ini gitu. Karena dua-duanya mau mekanik yang Airnova atau Master Go VC100, dia juga punya dudukan. Ya, dia punya dudukan yang sama-sama kayak gini. Dudukannya nggak ada bedanya, justru sama persis. Dan sudah ada auto slipnya juga gitu. Jadi kalau misalkan kita punya meja servisnya itu yang ada setup di atas, itu bisa toolsnya kita taruh di atas gitu ya. Jadi si stationnya itu kita taruh di atas, dan dudukan sama gagang blowernya ini kita taruh di deket sama
kita itu bisa. Gitu. Terus nanti kita bakal bongkar juga satu persatu atau mau langsung dua-duanya. Satu-satu atau dua-duanya langsung kita nyalain biar kita lihat langsung fitur perbedaannya tuh apa dan persamaannya apa. Gitu. Biar lebih gampang sih ya, tapi kita bakal satu-satu aja. Oke, kita bakal mulai dulu dari mekanik air novanya. Nah, ini aku bakal langsung nyalain dulu buat mekanik air novanya. Ini adalah first impression aku ya ke blower mekanik air nova ini. Dia dari segi tampilan itu gahar. Karena model detail yang ada di sini samping-samping display digital air nova ini mantep banget gitu. Jadi dia masuk ke konsep mikroskopnya yaitu mikroskop mekanik yang tipenya robot yang 6560T, ada juga yang 7060 TG, terus juga ada yang versi baru yang 6558 Elite X Elite, itu juga sama modelnya robot kayak gini. Jadi mekanik kayaknya dia ambil banyak model setup robotik gitu. Jadi ininya juga pakai detail-detail robot kayak gini. Jadi ini tampilannya mantep banget. Ini udah posisinya lah ya. Nah, di sini dia ada tombol di sisi-sisinya. Ada tombol untuk suhu dan juga untuk si anginnya sendiri. Ini untuk pengaturan suhunya. Suhu maksimalnya dia ada di, kita sambil cek ya. Suhu maksimalnya dia ada di 480. 500. Oh, no. 500, minimal 100, angin maksimal 160, minimal 1. Nah, jadi di sisi display digitalnya ini selain ada desain tambahannya, dia juga ada tambahan tombol untuk pengaturan angin dan juga suhunya. Nah, untuk pengaturan suhu dia dari sini. Yang suhu dia punya maksimalnya itu ada di 500 dan juga minimalnya dia ada sampai 100. Kalau buat angin dia minimal itu sampai 1, maksimalnya sampai 160. Jadi untuk suhu ataupun angin dua-duanya itu sudah cukup ya untuk biasa ACP gitu kan. Karena kan abang-abang sendiri biasa pakai mungkin sekitar 350 atau berapa gitu kan, tergantung sama barang, tergantung sama chip apa yang mau kita ACP itu gitu kan. Cuman baik lagi sesuai abang-abang pakainya biasa berapa. Kalau dari segi suhu ini udah cukup, suhu angin udah cukup gitu. Terus di tombol yang sebelah sini ya, di bawah ini dia ada tombol untuk channel. Channelnya dia ada 3, 2, 3. Jadi bisa langsung nge-save buat suhu ataupun angin beda-beda tempat. Karena kan fungsi channel ini ya buat memudahkan abang-abang semua kan, buat gampang biar kalau mau pakai tinggal dipencet aja, nanti suhu sama anginnya udah stay di segitu. Nah, terus di pojok bawah ini dia ada sekumpulan tombol ini ya, sekumpulan tombol, ada pergantian mode. Jadi kalau kita pencet yang ini, dia ada pergantian mode ROC sama ada mode general. Mode ROC sama mode general itu udah pernah kita bahas pas yang Sugon 2026 sama 2020D. Boleh dilihat lagi, atau abang-abang juga pasti udah banyak yang tahu kan dua mode itu fungsinya apa. Terus kalau kita pencet yang OK, tombol OK ini, dia udah ada pengaturannya. Pengaturannya itu apa? Bisa tingkat kecerahan layar, ya kan? Untuk tingkat kecerahannya layar ada language atau bahasa gitu kan. Bahasa juga dia ada bahasa China, ada bahasa Inggris. Terus juga ada auto sleep-nya itu mau di suhu berapa, ada yang auto sleep-nya itu benar-benar sampai dia mati atau sampai dia garis-garis. Ada juga yang lebih suka auto sleep-nya itu di suhu standby. Nah, suhu standby-nya ini bisa kita atur sendiri. Mau 20, mau 15 atau berapa itu bisa menyesuaikan buat kita sendiri. Mau pakai suhu standby-nya itu berapa. Gitu. Terus juga ada tampilan menu ini, warna-warnanya juga ada, mau berapa-berapa juga boleh, silahkan. Terus juga kalau kita pencet lagi sampai terakhir itu ya balik ke tampilan menu awal atau menu yang
display digital semua itu gitu. Nah, kalau ini aku pencet tinggal oke gitu kan, tinggal pencet oke. Nanti gagang blowernya ini dia kan ada beberapa menu berarti. Jadi ada menu buat blower, buat naik turunin suhu, sama ada juga buat ganti-ganti channel. Jadi kan ini ada 1, 2, 3 channel kan, ada 3 channel. Kalau si handle-nya ini kita ganti, gagangnya, dudukannya, itu kan fungsi dudukannya ini kita ganti, dia mau pakai buat jadi channel ataupun buat pengaturan suhu atau angin itu juga bisa. Gitu. Jadi tergantung nih 2 tombol yang atas ini mau dipakai buat apa gitu. Terus kalau yang ini yang tombol kayak jembatan ini fungsinya sama, dia buat general ataupun ROC tadi gitu. Nah, karena si blower ini dia ada 2 fungsi ya, otomatis dia juga punya 2 dudukan. Ada dudukan yang modelnya nempel di badan blowernya atau badan stationnya, ada juga yang model gagang dudukan kayak gini, dudukan terpisah kayak gini gitu. Satu lagi, buat blower mekanik Air Nova ini dia punya daya listrik ya, daya listriknya di 1200 watt. Jadi kalau abang-abang punya daya listriknya 900 atau di bawah 1200 itu masih ada kemungkinan buat ngejeglek gitu kan. Nah, tapi bisa juga sebenarnya kalau misalkan tambah daya lagi gitu. Jadi intinya blower ini punya daya listrik, pakai daya listrik ya gitu ya 1200 watt. Oh, sama satu lagi, tadi aku sempat bilang kalau mekanik Air Nova ini dia bisa pengaturannya itu bisa ganti-ganti display, ya kan? Artinya dia bisa ganti warna display. Nah, kalau buat mekanik Air Nova ini dia belum bisa. Jadi tampilan warna display digitalnya itu cuma satu warna ini aja. Jadi tampilan warnanya ya ini hitam sama ada sedikit gold atau kuning-kuning kayak gini. Gitu. Mungkin buat blower mekanik Air Nova ini aja. Kita lanjut ke Master Go yang VC100. Dia dari 1 sampai 16. Jadi total dia itu bisa ganti-ganti warna sampai 16 warna.